apa sih Pak sebenarnya tips atau rahasia Bapak gitu ya untuk bisa terus maju gitu walaupun Bapak mengalami jatuh bangun seperti itu gitu loh. Terus tapi Bapak tetap mempunyai mental yang strong gitu loh untuk selalu maju gitu. Enjoy saja, karena saya di bisnis jaringan saya sudah sampai titik tertentu yang saya bisa enjoy the process. Dan pada intinya kalau kita terus berjuang ada saatnya naik kembali. Kalau kita ngomong membangun jaringan, mendapatkan passive income itu kan sebenarnya bukan hal yang instan ya Pak ya. Karena itu membutuhkan proses. So dari pengalaman Bapak nih, bagaimana sih Bapak itu bisa tetap fokus gitu ya, terus nggak melirik opportunity lain gitu Pak di luaran sana? Memang semua bidang tanpa kecuali. Kalau seseorang mau fokus di bidang itu, impossible dia tidak berhasil. How are you Pak? So far so great. How about you? Mantap ya Pak, I'm great, thank you. Pak, senang sekali aku pagi ini bisa mendapat kesempatan untuk menyerap ilmu Pak Onggi. Ya, karena sama kita bagi-bagi pengalamannya. Yes Pak, I know Pak, your time is so precious, so thank you so much for your time and for this opportunity. My pleasure, my pleasure. Ini nih Pak, aku nih gini ya, Bapak nih kan sebenarnya sudah ada di bisnis jaringan sejak tahun 92 ya Pak, kalau nggak salah ya Pak. Iya, umur 101 tahun. Iya, berarti udah 29 tahun ya Bapak menyelami industri ini ya. 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 Nah ini nih Pak, sekarang kalau misalnya kita di luaran gitu ya, kita lagi ngobrol sama orang di luaran, terus mention kata MLM gitu ya Pak, mereka langsung bilang gini, bisnis yang cari-cari orang itu ya, kayaknya itu bukan gue banget deh gitu. Atau mereka juga bilang gini, kayaknya saya nggak cocok loh kalau jalanin MLM, karena itu saya nggak bisa jualan gitu. Terus ada juga yang bilang, MLM bukan jodoh saya deh gitu. Jadi dan seterusnya dan sebagainya gitu ya Pak. So menurut Bapak, apakah bisnis ini tuh sebenarnya suitable nggak sih Pak for everybody? Kalau misalnya ada sebagian masyarakat punya respon seperti itu, menurut saya wajar-wajar saja kita, karena saya pribadi awalnya juga kurang lebih seperti itu ya, asumsi lah. Karena kalau kita lihat orang menawarkan MLM itu kan pasti yang ditawarkan pertama adalah produk dong gitu kan, karena orang selalu tanya produknya apa gitu. Ya. Jadi nggak gua banget deh gitu ya. Jadi benar-benar contoh saya aja ya, saya pribadi aja nggak gua banget kalau jual produk, karena saya bukan tipe orang yang bisa menawarkan produk ke orang lain. Benar-benar saya orangnya pemalu gitu ya, aslinya gitu. Sekarang kadang-kadang malu-maluin kan. Nggak ngebayang Bapak malu dulunya loh. Ya, saya pemalu. Saya tuh minder, pemalu, tidak percaya diri. Aslinya karena proses bisnis ini aja membawa saya ke sekarang ya. Tapi sebenarnya originalnya saya itu pemalu, minder. Nah, seorang pemalu kan nggak mungkin bisa menawarkan produk kepada temannya ya. Saya rasa kebanyakan orang punya background pemalu itu tidak mungkin jadi seorang salesman itu. Kemungkinan besarnya tidak gitu, karena kesannya kan jual barang kan, jadi pastilah nggak gua banget ya kan, cari-cari orang gitu kan. Terus ada yang bilang cari-cari orang, kesannya kan misalnya kita prospek orang kan, orang multi level kan gitu, prospek orang kan telepon temannya, telepon itu, dan kesannya kan cari-cari orang gitu. Jadi kayaknya tuh kayak cari victim gitu loh Pak. Saya juga bukan tipe orang yang bisa cari-cari orang gitu. Jadi wajar, karena gitu loh. Setiap orang kan dilahirkan dengan background yang berbeda-beda ya. Ada extrovert, ada introvert gitu. Kelompok yang introvert pasti tidak tertarik dengan hal semacam ini. Kayak extrovert mungkin oke-oke aja buat dia, just for fun gitu ya. Tapi introvert mungkin enggak. Nah, kelompok introvert ini termasuk saya gitu ya, mesti mengerti dulu apa sih sesungguhnya MLM itu. Nah, untungnya saya waktu awal-awalnya sudah dibina oleh seorang mentor, dan saya sudah
Dan bahkan sebelum saya join MLM itu, saya sudah dicekokin terus dari teman kantor saya, dibilang kakaknya berhasil di bisnis itu, kemudian dulu karyawan, sekarang sudah berhenti sebagai karyawan full time di sini, dan sekarang kerjanya sudah keliling dunia. Nah, yang men-trigger saya keliling dunia itu yang, kalau bisanya satu bisnis, satu usaha yang bisa saya keluar dari kerjaan dan bisa keliling dunia, saya bilang, saya mau tahu ini bisnisnya seperti apa. Nah, jadi kesimpulannya adalah memang network marketing itu sepintas lalu lihat kulitnya sih tidak menarik. Tapi setelah saya pelajari, oh ini fantastik. Saya bilang ini work smart. Ini bisnis benar-benar work smart. Gitu. Ya. Yes, Pak. Tapi memang orang awalnya jadi sudah menjudge ya Pak, menjudge hanya dari kulitnya saja gitu ya Pak ya. Ya, saya belajar dalam proses hidup ini ya Tita. Sebenarnya jadi manusia itu sebaiknya tidak perlu judgement apapun. Potensi apapun ditawarkan orang ya kita nggak boleh judgement dulu. Menurut saya seharusnya kita open mind, listen aja gitu. Listen, nggak perlu ada judgement apapun. Karena judgement kita itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Tapi mostly judgement kita bisa salah kalau kita belum mengumpulkan data-data informasi yang akurat kemudian memberikan satu judgement. Saya rasa ini kalau mau wise-nya seharusnya kumpulkan data dulu dong, kumpulkan informasi dulu dong, iya kan? Misalnya saya dengar informasi Tita orangnya ini, saya tetap nggak boleh menjudgement Tita seperti itu. Saya mesti mencari tahu dulu Tita sesungguhnya apa mengerti Tita seperti apa, kenal lebih jauh, interview kalau perlu dan sebagainya, tahu hidupnya sehari-hari seperti apa. Baru saya bisa simpulkan, oh Tita orangnya seperti ini. Saya tidak bisa dapatkan judgement hanya berdasarkan informasi sekitar saya atau orang ngomong. Ya kan? Iya, begitu. Pak, bisnis jaringan itu kan sebenarnya benar-benar suatu industri yang luar biasa banget ya Pak ya. Bahkan ada satu motivator dunia Pak Les Brown, beliau mengatakan bahwa network marketing itu sebenarnya telah menghasilkan lebih banyak miliuner dari industri manapun dari sejarah dunia gitu. Jadi kalau dilihat ini MLM ini itu sebenarnya telah melahirkan lebih banyak miliuner gitu loh Pak. Bahkan seperti di kondisi yang seperti sekarang ini nih ya Pak ya, lagi pandemi, di mana begitu banyak bisnis-bisnis yang kolaps gitu Pak. Tapi industri MLM ini, industri network marketing itu justru malah semakin meningkat gitu. Bahkan bisa mendongkrak Pak, mendongkrak perekonomian negara gitu kan. Nah, tapi kok balik lagi, kenapa masih banyak orang di luaran sana yang anti multi level gitu? Padahal kan sebenarnya industri ini tuh udah stand the test of time gitu kan. Pada kenyataannya dalam kondisi seperti ini malah justru semakin berkembang gitu loh. So what does it take Pak? What does it take for people to really see the potential of this industry? Ya, benar. Baik Jim Rohn gitu ya, maupun sebenarnya bahkan Presiden Amerika waktu masih menjabat Bill Clinton gitu ya, komentar yang sama kan tentang betapa positifnya bisnis jaringan. Bahkan Donald Trump saya pernah baca juga, even Bill Gates, dia bilang seandainya saya harus mulai dari nol lagi, saya akan mulai dari bisnis jaringan MLM. Nah sebenarnya itu ada pesan tertentu gitu ya dari orang-orang yang sukses hidup. Mereka sudah sukses lah, menurut saya sih mereka sangat sukses dalam hal finance dan pencapaian yang lain-lainnya. Nah kalau mereka bisa memberikan komen semacam itu kan pasti ada dasarnya. Dan tadi dikatakan bahwa industri network marketing sekarang malah lebih berkembang di era pandemi ini. Kalau dipelajari memang iya benar. Makanya kenapa pemerintah Indonesia kan sekarang juga baru-baru ini kan kalau nggak salah Menteri Perdagangannya semacam mengendorse juga kan. Kenapa dia mengendorse? Karena dia tahu bahwa kondisi COVID sekarang ini yang bisa membantu ekonomi rakyat bawah gitu, yang orang nggak punya modal, ada peluang untuk menjadi satu kesempatan bisnis. Karena network marketing pada dasarnya tidak perlu modal besar dibandingkan bisnis-bisnis yang lain.
Even seorang yang buka warteg gitu ya, warteg ya, namanya warteg yang pakai yang pinggir jalan itu sebentar selalu remeh gitu warteg itu perlu modal nggak sedikit loh, iya kan? Dibandingkan multi level, dibandingkan network marketing ya lebih murah network marketing modal untuk awal mulai gitu. Dan barusan teman saya di Amerika yang sudah pengalaman di bisnis jaringan puluhan tahun, dia juga kontak sama saya, dia bilang, wow, dia bilang di Amerika sebagian multi level marketing lagi boom, khususnya yang menyangkut kesehatannya, Ya, Pak. produk-produk kesehatan. Contoh kita punya Avameta ya, yang meledak juga kan. Jadi memang saat ini orang butuh kesehatan, saat ini orang butuh penghasilan gitu ya. Jadi network marketing adalah salah satu solusi buat mereka yang baru mulai usaha gitu. Oke. Dan bukan berarti untuk mereka yang sudah sukses kaya raya tidak butuh bisnis ini, enggak juga, karena aspek bisnis ini kan banyak. Ya kan? Buat mereka yang sudah sukses katakanlah secara finansial dan sudah mapan hidupnya, dan mereka terjun ke sini kenapa? Karena mereka juga melihat bahwa ini kesempatan untuk membantu banyak orang. Ya kan? Di samping benefit-benefit yang dapatkan dari bisnis ini di luar finance, misalnya dengan masuk bisnis ini dia memperbesar jaringan distribusinya atau koneksinya, ya kan? Karena network equal asset kan, equal wealth, betul nggak? Dan bisa jadi ada faktor tadi saya bilang, ada faktor sosial bisa mengangkat orang, oke? Mungkin juga buat dia untuk personal development gitu. Buat saya pribadi personal development luar biasa dapatkan melalui bisnis jaringan, maupun tadi saya bilang koneksi, kenalan, ya bisa bayangkan sekarang network kita di seluruh dunia, kita punya teman dimanapun kita berada, itu kan satu keuntungan atau kelebihan yang luar biasa, di mana bisnis konvensional kan hampir tidak punya peluang seperti itu gitu lah, yang maksudnya sampai menjalar ke 5 benua. Kalaupun harus begitu, harus modalnya berapa besar kita, ya kan? Betul Kita kan juga sekali, Pak. pengusaha, ya kan? Kita kan pengusaha, kita tahu lah sebagai seorang pengusaha membuka satu cabang butuh modal berapa besar gitu kan. Yes, betul. Mm-mm. Modalnya Ya, besar sekali dan ya, resikonya juga besar sekali, Pak. betul. Jadi intinya kalau jawab pertanyaan tadi, apa yang membuat orang realize, ya mesti open mind lah. Intinya open mind, listen saja, dalamin. Kalau mau dalami yang terbaik adalah terjun ke dalamnya. Kalau mau tahu kolam itu rasanya air seperti apa, ya cemplung ke dalamnya. Kalau misalnya hanya di luar, hanya menduga-duga aja kan. Ya, benar, Gitu. benar banget, Pak. Benar banget. Pak Ongki itu kan mengalami pertumbuhan hidup yang luar biasa ya Pak, dari industri network marketing gitu. Dari seseorang yang minim financially, asal tarakan gitu, sampai sekarang menjadi seorang world class leader. Kita itu sopan banget, minim financially, mau bilang miskin nggak tega ya. Gitu Pak. Jadi, tapi kan Bapak sekarang, lihat Bapak sekarang gitu loh, menjadi world class leader gitu Pak, dengan jaringan yang mendunia di 5 benua gitu kan. Dan benar-benar telah merubah hidup banyak orang. Jadi from zero to hero gitu ya Pak. Buat aku itu benar-benar kisah hidup seseorang gitu ya. Kisah hidup Bapak tuh benar-benar sangat menginspirasi banyak orang gitu Pak. Nah, do you believe ada faktor luck Pak di dalamnya? Kalau mau bahas faktor luck gitu ya, nanti orang bilang tayo gitu. Apakah kita ada luck dan sebagainya. Tapi kalau dibilang logika di belakang luck itu, ini pemahaman saya ya tentang luck. Luck itu akan datang kalau kita percaya dan berbuat. Track gitu ya Pak? Ya. Percaya dalam arti ini bukan tayo gitu. Saya contoh, kalau saya percaya saya akan kaya, ya kan? Dan misalnya ya, saya percaya saya akan kaya, dan saya terus yakinin saya kaya dengan iman, langkah iman gitu, dan diikuti oleh tindakan. Percaya nggak pada saat kita bertindak dan kita yakin kita bertindak, ya misalnya saya ke depan lurus gitu ya, saya percaya saya akan tiba di situ, nanti ada saja hal-hal yang mendukung saya menuju ke situ. Nah, apakah itu dikatakan luck? Misalkan dalam perjalanan saya mau ke jalan A gitu ya. Oke. Jalan A, saya sangat fokus nih ke jalan A itu.
Nah, dalam perjalanan ke jalan A itu, ternyata ada pohon tumbang misalkan. Halangan dong berarti kan? Ya. Eh, ada aja dalam waktu singkat ada orang datang langsung potong pohon itu, langsung pindahin. Nah, pada saat peristiwa bersamaan itu, bisa aja kan pohon itu tumbang berjam-jam, nggak ada orang singkirin pohonnya misalnya. Dalam saya bersamaan saya tiba di situ juga nggak lama juga langsung orang potong, langsung pindahin pohonnya. Saya akhirnya menuju sampai ke A sesuai dengan target saya. Nah, apakah orang datang untuk menyingkirkan pohon itu adalah luck saya? Nah, kalau kita sepintas selalu orang bilang, waduh, saya untung banget. Ya kan? Orang Indonesia kan suka pakai untung kan. Nah, poin saya adalah banyak kejadian-kejadian itu orang bilang, wah, untung, 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 untung. Pertanyaan saya, kalau saya tidak mengambil langkah untuk menuju ke jalan A itu, untung itu ada nggak? Nggak ada, Pak. So, apa itu untung? Ya itu tadi saya bilang, ini teori saya, bisa jadi salah, bisa jadi benar, itu keputusan orang yang percaya saja. Kalau saya, untung adalah seperti ini. Saya percaya, saya tiba ke sana, dan saya ambil langkah menuju ke sana, dan untung ada datang mendukung saya. Luck is coming to me on the way. Dapat 1 juta US dollar misalkan, saya akan luck. Tapi do nothing, sleep at home, ya 1 juta US dollar nggak mungkin jatuh dari langit kan. Saya dalam waktu singkat dapat 1 juta US dollar. Saya ambil tindakan. Nah, dalam tindakan itu ada aja orang mendukung, ada aja ini mendukung, ada aja ini mendukung. Ternyata capai juga 1 juta US dollar. Nah, itu kan apakah itu dalam perjalanan itu dari istilahnya ada saja. Nah, orang bilang itu luck. Tapi pertanyaan saya kembali lagi, kalau saya tidak ambil langkah menuju 1 juta US dollar, luck itu ada nggak? Iya. Kalau memang benar-benar luck, pemahaman adalah misalnya do nothing, datang saja. Ya kalau gitu kita nggak perlu kuliah, kita nggak perlu belajar, kita nggak perlu usaha. Semua orang dilahirkan tidur aja di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Jadilah semua orang jutawan gitu. Tapi apakah dalam sejarah terjadi seperti itu? Enggak juga. Mau bilang Bill Gates, mau bilang Jack Ma, mau bilang Mark Zuckerberg, mereka juga berjuang. Mungkin orang bilang dia luck. Ya, tapi kalau dia tidak berjuang, mana lucknya? Iyalah. Yes. Ya Jadi kan? at the end of the day ya Pak, at the end of the day it's about, sebenarnya it's about spiritual journey ya. Bagaimana That is kita true. we are so believe gitu, we are benar-benar percaya gitu loh Pak. Which is true. Itu ada menurut saya ada unsur spiritual di dalamnya. Contoh kan orang bilang iman. Kita kan Kristen nggak salah kan, di Kristen kan percaya bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Betul. Nah, itu maknanya dalam itu. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Tadi dibilang luck gitu ya. Misal orang, iman, saya beriman, saya orangnya penuh dengan hoki, luck. Tapi tidak buat apa-apa. Imannya itu sia-sia. Yang dia percaya hoki itu sia-sia gitu. Iya kan? Iya, jadi at the end of the day, apapun yang kita lakukan, membina hubungan, balik lagi tentang build your spiritual gitu ya Pak ya. In everything we do sebenarnya ya Pak ya. Ya, sebenarnya kalau kita bilang mau paling damai ya memang peace dengan semua ya. Kalau kita tadi bilang vertical relationship itu kan juga mesti ada peace dulu gitu kan. Ya kan? Kalau kita bicara peace, semua itu kan sangat kaitan dengan spiritual. Betul nggak? Bukan kita masih sok spiritual itu enggak. Jangan salah paham bahwa kita ini sok suci gitu. Enggak juga. Apa sih istilah sok suci itu? Kalau dibilang suci, siapa sih orang suci di dunia ini? Enggak ada. Tapi yang saya maksud adalah tentu kita akan sedapat mungkin. Pertama ya menurut saya ya, kita nggak punya tendensi melukai siapapun lah, melukai vertikal, melukai horizontal, tidak punya niat ke sana gitu. Ya kan? Nah, kalau nggak ada niat ke sana kan kita tidak ada intention itu melukai, ya tidak ada niat membuat kejahatan apapun sebenarnya. Betul nggak? Betul. Nah, bagaimana sih Bapak itu bisa tetap fokus gitu ya, terus nggak melirik opportunity lain gitu Pak di luaran sana? memang
semua bidang ya, ini yang saya yakinin Tita, semua bidang tanpa kecuali. Kalau seseorang mau fokus di bidang itu, impossible dia tidak berhasil. Karena saya dapatkan filosofi sederhana ini pada saat saya kerja di kantor ya. Saya masih karyawan yang sangat culun gitu waktu itu. Masih muda banget, sambil kuliah sambil kerja. Dan ada seorang manajer di perusahaan itu, orangnya cukup senior dan dia sekolahnya hanya dalam negeri. Dia posisi cukup tinggi, dia bilang, saya sih nggak takut orang lebih pintar dari saya. Tapi saya lebih rajin dari mereka yang lebih pintar dari saya. Saya lebih tekun dibandingkan orang lebih pintar dari saya. Kalimatnya sederhana, tapi itu menancap di pikiran saya. Oh, kalau gitu kesimpulannya, asal kita fokus, asal kita lebih tekun, asal kita lebih rajin, orang bisa lebih pintar dari kita. Belum tentu pencapaian lebih tinggi dari kita. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalaupun saya nggak ngerti network marketing, saya itu buta marketing, saya itu buta leadership, saya itu buta tentang people skill, saya itu buta hampir semua aspek kehidupan saya dalam bisnis ini, saya buta. Nah, tapi karena filosofi saya dapatkan itu, waktu saya belum join network marketing itu, saya dapatkan itu waktu saya masih sambil kuliah gitu ya. Saya sudah tancap benar-benar filosofi itu, saya bilang, oke, kalau gitu saya lebih tekun, saya lebih ini, saya bisa kok, bisa berhasil. Nah, waktu itu memang saya sangat fokus. Ada tawaran bisnis itu berdatangan sudah pasti. Kalau kita terjun ke dunia network marketing, pasti interaktif dengan manusia, pasti banyak tawaran. Tapi apapun tawarannya, saya melihat bahwa oke, kalau saya pecah fokus, saya tidak akan kemana-mana, ya kan? Nah, mending saya fokus saja dari filosofi yang saya dapatkan tadi itu. Filosofi itu benar bahwa sebenarnya siapapun tidak perlu takut dia kurang pinter atau kurang apa, kurang berpendidikan, kurang ini, kurang itu. Orang yang punya skill ya, orang yang dilahirkan punya talenta, oke? Dibandingkan orang yang dilahirkan tidak punya talenta. Tapi yang punya talenta tidak mempraktekkan talentanya dengan tekun, orang yang tidak punya talenta bisa mengalahkan orang yang punya talenta. Yes. Ya, dari sini kita nggak usah takut sama orang yang punya kepintaran lah, dilahirkan. Ada kan orang dilahirkan sudah kaya, ada orang dilahirkan sudah pinter, ada orang yang memang dapat pendidikan yang lebih tinggi dan sebagainya lah. Ada orang yang pintar bergaul dan sebagainya. Nah, kita nggak perlu minder, menurut saya ya. Sejak saya ngerti prinsip itu, saya mau ketemu orang tipe apapun, bukan untuk sombong, benar. Saya mau ketemu tipe apapun, saya tidak pernah minder di depan dia. Tidak pernah. Bukan untuk sombong, tapi saya tahu bahwa manusia itu masing-masing punya kelebihan. Manusia itu masing-masing punya pencapaian. Sehingga kita nggak perlu melihat pencapaian orang lain, wow, kemudian kita jadi minder. No need. Dan saya juga percaya kalau kita mau tekuni satu bidang tertentu, kita juga bisa somebody di bidang itu. Yes, betul. Yeah. Mantap ya Pak, dalam nih Pak ilmunya. Bagi-bagi pengalaman. Iya. Pak, sebenarnya untuk mendapatkan passive income Pak ya dari bisnis jaringan, itu kan sebenarnya fokusnya itu kan bukan tentang jualan ya, tapi tentang membangun manusia. Sehingga waktu kita bicara gitu ya, sharing ke orang di luaran, mereka banyak yang mempunyai persepsi bahwa kesuksesan seseorang di industri ini itu tergantung dari orang lain, karena kan memang fokusnya membangun manusia. So, bagaimana tuh Pak tanggapan Bapak mengenai persepsi ini? Tergantung orang lain. Itu secara filosofi juga sudah salah. Ya, waktu masih kecil banget ya, masih anak-anak, mama saya pernah ngomong gitu dalam bahasa Mandarin ya, pokoknya apapun jangan tergantung orang lain. Yes. Intinya, garis besarnya adalah kita nggak boleh tergantung orang lain. Itu pesan mama saya waktu kecil banget. Dan itu filosofinya benar, kita nggak boleh tergantung. Dan kalau apalagi dibilang sukses tergantung orang lain, itu salah filosofi. Dan juga tidak connect juga antara membangun diri sendiri dan bangun orang itu dengan tergantung orang lain. Itu sudah nggak connect juga kan. Karena kalau kita bicara tentang kalau misalnya saya mau bangun diri saya, artinya saya sudah nggak tergantung orang lain. Yes.
Nah, apalagi dalam bisnis jaringan gitu. Tolong dimengerti tentang tidak tergantung orang lain, bukan untuk sombong atau hidup individu atau egois, bukan itu. Tetap faktor teamwork itu penting dalam hidup. Teamwork tidak berarti tergantung orang lain dong. Ya, tolong dibedakan maknanya di sini gitu. Kalau nggak orang akan ambil salah harafiah. Oh, kalau gitu kita nggak perlu ada teamwork dong. Nggak. Hidup itu kalau nggak ada teamwork itu nggak salah. Sukses di bidang manapun harus ada teamwork. Nah, bagaimana kalau teamwork tergantung orang lain kok? Enggak juga. Mesti bedakan maknanya di sini. Bisnis jaringan misalnya tergantung orang lain. Siapa bilang? Enggak. Enggak. Saya pernah di bisnis jaringan secara besar ya. Saya mungkin ada 3 kali. 3 kali saya jatuh dari ribuan jaringan jadi 0. Wow, Ya, wow. itu 3 kali. Dan saya bangun dari 0. Benar-benar dari 0. Bahkan mungkin boleh katakan minus gitu ya. Hmm. Bisnis jaringan kalau bilang tergantung orang lain enggak, sama sekali enggak. Contoh konsep kita aja lah, misalnya kita bangun grup A, grup B gitu. Yes. Ya kan? Nah, kalau tergantung orang lain itu seperti ini. Grup A jalan, ya kan? Grup B nggak jalan, misalnya. Tentu uang kita nggak dapat dong yang banyak dong kalau hanya satu kaki, betul kan? Yes. Ya kan? Kalau dia tunggu ini muncul orang ini muncul di sini supaya ini bisa imbangi dapat duit banyak, ya itu kan ya tergantung dia tergantung orang lain. Betul, betul. Tapi Ya. tapi misalnya kalau seperti ini grupnya besar, ini grup masih kecil, make it happen dong. Find somebody, build somebody di sini, build sama-sama, build, oke? Sampai sini juga berkembang dan itu make money. Nggak tergantung orang lain. Kalaupun si A nggak jalan, saya akan mencari penggantinya si A. Ya kan, taruh di bawahnya, make it happen sampai terjadi. So, bisnis ini nggak ada istilahnya tergantung orang lain. Yang ada adalah kita tadi build people benar. Misalnya, bisa jadi si yang ini belum berkembang, bisa jadi karena dia personal developmentnya belum terjadi. Misalnya people skillnya masih kacau balau, yang kasar gitu misalnya, leadershipnya juga kacau gitu. Ya tentu kalau seperti ini nggak akan jadi kan. Ya kita build bareng-bareng. Misalnya kita perbagi kita punya people skill, kita perbagi kita punya leadership, kita perbesar kita punya misi, visi. Itu kan menyangkut bangun, betul kan? Termasuk saya pribadi, saya mesti punya goal dong. Kalau saya mau bangun bisnis jaringan itu, saya punya goal. Kalau saya punya goal, kalau si A nggak jalan, bagaimana saya harus lakukan? Do something dong. Iya kan? Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang bisnis konvensional juga, apa kita bisnis konvensional nggak tergantung orang lain? Enggak juga. Iya. Apakah Lim Sio Leong kaya? Apakah Eka Cipta kaya? Misalnya di Indonesia, apakah Ciputra kaya? Dia tergantung orang lain. Mokhtar Riyadi kaya, apakah dia tergantung orang lain? Saya pikir enggak ya. Katakanlah misalnya Bill Gates kaya, Jack Ma kaya, apakah dia tergantung orang lain? Saya pikir enggak. They make it happen gitu. Yes. Iyalah, bisnis mereka kan berkembang karena they make it happen. Nah, tadi dikaitkan ada unsur luck nggak dalamnya? Adalah unsur lucknya, ada apa? Tadi yaitu luck itu pengertian tadi saya bilang. Karena pada saat dia fokus, lucknya datang. Yes. Ada aja yang datang mendukung dia, iya kan? Tapi kalau dia nggak punya misi ke sana, dia nggak bertindakan, mana ada lucknya? Betul, betul Pak. Iya, jadi nggak tergantung orang lain. Jawabannya adalah saya boleh konfirmasi double chop, enggak, Oke. sama sekali enggak. Yes. Pak Onggi, ini dari jatuh bangunnya Bapak nih ya, di bisnis jaringan. Terus pengalaman Bapak yang udah selama bertahun-tahun, kemudian Bapak membangun FFG Pak, support system FFG, yang program-programnya, training-trainingnya itu benar-benar telah merubah hidup begitu banyak orang. Apa sih Pak yang membuat Bapak begitu berbesar hati untuk menciptakan FFG? Karena saya kan dibesarkan melalui bisnis jaringannya, artinya hampir semua aspek kehidupan yang saya earn gitu, melalui bisnis jaringan gitu. Dan saya merasa bahwa bisnis jaringan itu adalah suatu bisnis yang sangat mulia, sangat bagus, cuma terjadi misconception yang banyak di luar. Kedua juga banyak orang bisnis jaringan konsepnya nggak jelas bagaimana mereka harus lakukan, step by stepnya nggak jelas. Kemudian saya pikir kenapa kita nggak bikin satu sistem yang bisa diduplikasikan secara global dan suatu saat ada kita, nggak ada kita,
sistem ini akan jalan. Makanya kenapa kita buatlah mentoring program, kenapa ada 3x21 dan seterusnya. Dan itu kan tujuannya adalah untuk menduplikasi supaya generasi akan datang pada saat mereka masuk di jaringan, oh sudah ada konsepnya, sudah ada step by stepnya untuk mencapai tingkat keberhasilan mereka itu sudah ada penuntunnya jelas, sudah ada sistem yang mereka duplikasikan. Sebenarnya itu dream saya ke sana sih. Dan saya pikir ini sistem ini bisa diaplikasikan di seluruh dunia nantinya gitu ya. Memang sekarang ya sudah mulai dirasakan sebagian negara-negara yang lain juga mereka sudah menikmati proses step by stepnya itu, dan pencapaiannya juga tidak melihat wilayah dan negara lagi yang saat ini. Yes. Kita coba lihat, kita ada mentor di berbagai negara sekarang, di Eropa, di Amerika, di Kanada, di Asia, di Afrika, bahkan Pasifik ada mentor di situ sekarang. Artinya apa? Mentoring program it works. Yes. Ya, it works. Ya. Ya. Yep. Even dalam COVID ini ada mentor baru dari berbagai negara. Di Kanada baru-baru ini ada di Kanada mentor baru muncul. Betul, mantap banget. Iya kan? Ya, termasuk di Afrika juga tetap muncul mentor-mentor baru, Asia juga muncul mentor-mentor baru ya dalam krisis ini loh. Iya. Ya. Justru Pak, makanya kan. Jadi FFG kan memang sekarang ini sudah berkembang di 80 negara. Udah banyak banget leader-leader ya Pak tercetak gitu. Because of FFG gitu, dan perubahan hidup ya. Kita ngomong perubahan hidup juga luar biasa banget ya Pak dari berbagai aspek kehidupan gitu loh. Nah, pernah nggak sih Pak terbayang di pikiran Bapak gitu ya, waktu awal Bapak menciptakan FFG, bahwa dampaknya tuh bisa seperti sekarang ini gitu loh? Kalau dibilang untuk visi globalnya sudah ada dari awal. Makanya dulu dari awal kan kita namakan organisasi kita ini adalah FedNet Global. Asal mulanya namanya FedNet Global. Ya, kemudian di tahun 2007 nggak salah kita mulai memberikan 2008 ya, kita berikan nama Freedom FedNet Global. Nah, artinya 2003 itu, 2003 kita FedNet Global. Nah, ada kata global kan memang kita sudah punya visi global. Iya kan? Ya. Dan apakah kebayang sepesat ini saat ini ya, waktu itu nggak pikir secepat ini. Ya, kita butuh waktu lah dan sebagainya. Bukan berarti sekarang FFG sudah sangat besar juga. Menurut saya FFG juga baru mau mulai. Ini sharing saja. Kalau saya lihat ya, saya terus berdoa sama Tuhan aja. One day pasti ada satu cara yang kita lihat ada 7,8 miliar penduduk di bumi ini sekarang ini. Kalau nggak salah 2020 Maret sudah 7,8 miliar. Sekarang udah nggak tahu berapa. Dan tadi kan kita baru bicara tentang Cina sudah punya 6G ya, bukan 5G lagi ya. Ya udah launch 6G Pak. Ada juga saya pernah dengar Cina juga akan punya satelit, handphone satelit itu ya. Jadi ke depan katanya handphone kita ini nggak pakai SIM card lagi. Ya nggak pakai SIM card. Yang mereka pakai adalah satelit. Kalau nggak salah ya, satelit gitu. Nah, jadi tembak dari satelit ke seluruh bumi. Artinya suatu saat tuh kita nggak bisa sembunyi dari signal. Jadi nggak ada istilahnya sinyal lemah, sudah nggak ada. Dulu kan ada film sinyal lemah gitu ya. Itu film itu nggak berlaku lagi nanti. Dan mau sembunyi di goa manapun dikejar signal. Nah, message ini apa gitu? Kalau kita mau lihat kaitan kepada bisnis kita gitu ya. Makanya saya bilang kita belum mulai nih. Serius, kita belum mulai nih. Nah, kalau era masih panjang. Benar-benar serius. Kalau misalnya itu sudah terjadi signalnya orang tidak bisa sembunyi dimanapun ya, sampai di pelosok manapun orang kena signal selama dia pegang handphone itu. Artinya kan itu prospeknya kita dong. Oh iya, huge market ya Pak. Huge market, dan saya sangat percaya ya, mungkin saat ini belum kelihatan produknya apa. Tapi saya selalu punya optimisme dan keyakinan one day di bisnis kita ya, pasti ada bisnis yang sifatnya itu digital atau artificial intelligence gitu. Jadi selama orang itu pegang handphone, bisa jadi domain kita itu join by phone, orang kan join. I believe so. Bahkan anak-anak muda itu akan berlomba-lomba masuk, karena buat mereka itu kalau nggak masuk nggak keren gitu.
One day saya yakin, saya lagi doa mendapatkan itu. Nah, bentuknya seperti apa? Kalau mau tanya saya jujur saat ini belum jelas Saya dukung seperti Pak apa. doanya. Ya, wow, keren banget ya. Kalau kita punya produk digital produk, kemudian signal sudah nggak ada gangguan, kemudian kita punya konsep, ada sistem dan sebagainya yang rapi, pam gitu. Ya, Yes. ya kembali lagi tetap harus butuh ilmu jaringan, tetap harus membangun diri. That is why nggak ada ruginya saat ini kita belajar terus build ourselves. Nggak ada ruginya belajar di bisnis jaringan, khususnya belajar konsep jaringan yang benar gitu ya. One day kalau itu sudah datang produknya, oke, yang dibilang 6G itu sudah ada atau satelit itu sudah ada, We're ready ya Pak. bukannya itu at that time we are ready. Wow. Nah, sekarang siapa yang ready itu menurut saya, siapa yang ready, dia akan nanti yang paling menikmati when the moment will come. Saya nggak tahu dream saya ini hayalan atau enggak gitu. Sebagian orang dengar ini bilang, Ongki kamu lagi menghayal banget. Ya nggak apa-apa, kadang-kadang memang hal-hal besar itu memang dibutuhkan satu hayalan besar juga. Betul. Have wild dream ya Pak ya. Wild dream. Ya. Bagaimana caranya kita find the way in gitu ya untuk membuat generasi muda sekarang itu mereka tertarik dengan yang namanya network marketing gitu. Oke, jadi begitu tidak. Kalau kita lihat ya, seperti tadi saya bilang, memang situasi sudah berubah ya, zaman sudah berubah, cara kerjanya juga berubah. Bahkan dengan adanya COVID-19 ini, banyak bisnis juga mengalami perubahan gitu ya. Ada sebagian bisnis sudah disapu bersih, Tuhan menggantikannya dengan versi baru gitu istilahnya. Nah, apa namanya? Demikian juga bisnis jaringan. Menurut saya, kita memang sekarang ini konsep kita jalankan seperti ini, gitu ya. Seperti saya bilang ke depan, bisa jadi kita prospek orang melalui handphone saja cukup gitu. Jadi kalau yang saya bilang tadi ya, kita tentang bahwa dream saya tadi yang wild dream yang bahwa ada 7,8 miliar manusia itu bisa kita prospek gitu ya. Dan di era itu juga kita jadi gampang. Ya, tadi kan saya sempat bilang kan, itu anak-anak muda juga pasti berdatangan. Karena gitu. Karena waktu itu kita juga bisa begitu, kita misalnya prospek orang di Kanada, di Meksiko, ya kan, di Jerman, oke, di Papua New Guinea, di mana saja. Dengan hanya berapa klik orang join kita sudah dapat bonus. Iya. Gampang juga dong. Ya kan, ujung-ujungnya uang tidak membuat orang itu happy kok. Serius. Betul. Katakanlah misalnya kita dapat uang banyak gitu, tapi kita personal development-nya nggak ada. Kamu dapatkannya hanya uang gitu. Saya nggak bilang salah kalau orang dapat uang banyak cepet gitu melalui berbagai bisnis gitu. Tapi poinnya adalah kalau kita misalnya hanya fokus dapat uang, so what setelah itu? Ya. So what? Nah, salah satu kelebihan bisnis jaringan kita selain dapatkan uang, kan kita dapatkan pengembangan kepribadian, personal development, leadership dan sebagainya. Yang dimana pada saat krisis datang, gitu ya, berbagai macam krisis ya. Kalau saya bilang krisis bukan hanya masalah krisis finansial aja, krisis kehidupan datang, orang itu lebih siap. Nah, coba perhatikan orang-orang FFG gitu ya, keluarga besar FFG yang leader-leader di COVID-19 ini tidak banyak pengaruh kan? Iya. Why? Karena mereka sudah siap secara mental gitu. Ya. Nah, hal-hal semacam inilah yang sebenarnya di bisnis jaringan ada. Nah, walaupun tadi saya bilang ya, kita misalnya one day kita yang dream wild itu terjadi tadi saya bilang ya, yang dengan 6G satelit punya handphone, dengan digital produk yang kita punya, tetap kita penekanannya adalah membangun manusia. Tetap. Karena ujung-ujungnya bukan hanya uang saja membuat orang happy. Yes. Ya. Very very true Pak. Ya, itu sih. Ya. Yes, itu kuncinya ya Pak. Ya. Jadi tetap harus bawa mereka ke FFG gitu. Karena kan kalau kita bilang earning kan bukan hanya finansial aja dong. Memang saat ini orang, sorry ya, misalnya orang yang masih tantangan finansial, dia hanya fokus uang saja. Punya uang dulu. Ya, benar. Tapi one day kamu sudah dapatkan semua, kamu akan merasa kosong juga nantinya. Yes. Ya. Iya kan?
Benar-benar kita lihat realita kok gitu. Iya. So, one last question ya Pak. You've done really, really great job in creating FFG. And we are so blessed Pak, because of FFG gitu. Dan karena memang dampaknya itu luar biasa banget for humanity. What other big project that you haven't done dan Bapak ingin sekali mewujudkan itu in the future? Sebenarnya ya dream saya paling besar gitu ya. Kalau kita bisa berkontribusi untuk umat manusia di atas bumi. Regardless orang itu dari keturunan apa, warna kulit apa, keyakinan agama apa dan sebagainya. Dan one day kita bisa hand in hand together gitu ya. Fokusnya hanya build diri sendiri dan ujung-ujungnya orang itu menjadi aset buat dirinya dan kemudian aset buat keluarganya dia, aset untuk lingkungannya dia, aset untuk bangsa dan negaranya dia, dan aset untuk bangsa-bangsa. Nah, misalkan itu terjadi ya, misalnya itu terjadi di Indonesia gitu, contohnya aja ya. Percaya nggak Indonesia akan damai? Yes, I believe so Pak. Dan Indonesia akan maju dalam berbagai aspek. Kenapa? Karena pada saat orang tidak fokus tunjuk ke orang lain, masing-masing adalah fokus bangun diri, itu energinya luar biasa. Karena pada saat orang fokus bangun diri, adalah orang sudah mulai menerapkan namanya gratitude, bersyukur. Dan pada saat orang bersyukur adalah orang yang paling bisa adaptasi dengan orang lain dan orang paling bisa menerima kekurangan orang lain. Makanya kenapa dibilang gratitude? Gratitude kenapa orang selalu buka tangan begitu? Karena itu menandakan bahwa orang begitu lapang. Nah, kalau orang begitu lapang, akan bisa menerima kekurangan orang lain. Akan bisa menerima perbedaan-perbedaan. Perbedaan agama, keyakinan, apapun. Yes. Dan bayangkan kalau itu yang terjadi, bukankah dunia ini peace? Sangat Pak. Pada saat peace, kira-kira taraf hidup orang naik nggak? Yes. Dari semua aspek kehidupan taraf hidup orang naik. Kalau bilang ini dreamnya gila gitu ya, ini Onggi lagi menghayal, nggak apa-apa kalau orang bilang saya menghayal, tapi saya tetap tekankan bahwa bring peace adalah build yourself. Stop, tunjuk. Serius. Kalau kita terus fokusnya tunjuk, nggak ada endingnya. Yang ada adalah perang, ribut, nggak ada habisnya. Yang ujung-ujung aja semuanya perang ego aja. Ego gitu ya, ego pribadi. Bisa itu ego keluarga, bisa itu ego golongan, suku, bangsa dan sebagainya. Bisa itu ego keyakinan. Yes. Oke, banyak ego-ego ini berantem kan. Nah, kalau berantem gitu, siapa sih bisa hidup peace di tengah-tengah berantem? Bohong lah. Oh, saya damai banget di tengah-tengah peperangan. Bohong. Yes. Yang adalah orang bisa hidup peace, damai semua kalau semua harmonis. Nah, harmonis akan terjadi kalau semua fokus bangun diri sendiri. So, the key-nya adalah saya akan mempromotkan ini terus bahwa me factor. Me factor. Jadi semua orang fokus bangun, stop tunjuk orang lain, fokus bangun diri. Ya. I'm in Pak, I'm in. Betul banget, betul sekali. Keluarga FLG mesti mulai terapkan ini. Dan kalau semua upline downline terapkan ini, what do you think about your network? Yes. So amazing. Really amazing. And everybody, semua teman-temanmu ya, sekarang networkmu, sekarang di luar networkmu, semua teman-teman kita, keluarga, orang-orang sekitar, semua terapkan ini. What do you think about your life? Yeah, it will be amazing life, really amazing life. Amazing. Yeah. Serious amazing. Wow Pak, saya belajar banyak sekali Pak pagi ini. Pak, thank you so much Pak untuk waktunya, untuk ilmu-ilmunya Pak, untuk wisdom-wisdomnya. Really, thank you so much. You're welcome. You're welcome. You too.
Oke. Sama-sama, take care and send my regard to your family ya. Love you too. Bye bye. Bye bye. Maybe punya dream juga, punya goals. Dengan adanya tantangan selama proses, belum sukses, udah berhenti di tengah jalan tuh Pak. Kiat-kiatnya gimana supaya tahan dengan proses? There is why kenapa saya selalu bilang bahwa bisnis ini mesti bukan hanya sekedar jalankan aja, mesti luangkan waktu untuk benar-benar bertumbuh, belajar apa sih bisnis jaringan. Ada orang yang punya latar belakang sangat sederhana, ikut bisnis ini dan sukses luar biasa. Ada orang yang punya latar belakang udah sukses, juga sukses di bisnis ini Pak. Apakah kesamaan dua orang tipe manusia ini? Kalau soal sukses di bisnis ini ya, sukses di bisnis kita ini, kuncinya memang salah satu adalah ketekunan.